Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 faktor yang akan bisa meningkatkan viewer dan juga meningkatkan jam tayang di channel kita. Tentunya buat yang mungkin saat ini videonya sepi ataupun yang mungkin saat ini sedang mengejar jam waktu tonton, kita harus mau memperhatikan yang berikut ini ya. Karena di sini sudah dijelaskan cara menyeimbangkan jadwal upload. Nah, jadwal upload itu akan menentukan juga ya, untuk bisa meningkatkan penayangan atau meningkatkan viewer dan juga jam tayang. Kalau kita coba buka untuk cara meningkatkan ini, karena di sini dijelaskan jadwal tidak bisa disamaratakan, tergantung dengan isi konten kita ya, tergantung isi konten kita. Nah, ada 3 yang harus kita rencanakan untuk upload dengan 3 jenis konten ini ya. Yang pertama nih, penghubung. Penghubung yang pertama, dan yang kedua adalah bantuan, dan yang ketiga tentunya utama. Nah, dari konten penghubung, dari konten bantuan, dan juga dari konten utama, itu akan bisa meningkatkan video kita itu bisa banyak yang nonton, sehingga pendapatan jam tayang pun akan terus meningkat. Kalau kita geser di sini, ini akan diarahkan ke bagian konten yang terus membuat penonton kembali. Nah, apabila kita fokus di konten-konten seperti ini, penonton akan terus kembali yang sudah tidak melihat video kita. Di saat mereka menemukan video ini, mereka akan kembali menonton video-video kita yang lainnya ya. Nah, ini untuk konten penghubung. Jadi kita harus bisa memperhatikan antara penghubung dan bantuan ataupun utama. Kalau kita melihat ke bagian kanan, konten bantuan. Nah, di konten inilah yang menentukan penelusuran umum. Konten ini memang paling banyak dicari lewat penelusuran YouTube. Karena yang jelas-jelas, karena kalau kita melihat cara hapus logo KineMaster itu memang banyak yang mencari ya. Di sini dijelaskan oleh pihak YouTube adalah untuk penelusuran umum. Umum itu adalah penonton-penonton yang betul-betul alami ya. Lalu untuk konten yang mungkin kontennya itu utama. Nah, konten utama inilah yang terus meningkat penontonnya di setiap hari. Karena konten ini memang banyak yang mencari topik populer dengan daya tarik besar. Di situ dijelaskan ya, dengan daya tarik besar. Itu tandanya konten ini memang lagi banyak peminatnya. Dijelaskan ya, konten yang lagi banyak peminatnya. Lalu kalau kita di sini dijelaskan, seimbangkan jenis konten untuk menemukan jadwal yang konsisten. Nah, di sini apabila sahabat semua bisa tahu nih, di sini kan tadi dijelaskan ya, ini konten utama nih yang gambar piala, dan ini konten yang bantuan. Nah, di sini jelas dijelaskan untuk warna-warna ini akan diarahkan, mungkin ini kalau kita ini bingung juga ya kalau kita memperhatikan arah-arah yang ditentukan oleh pihak YouTube, karena di sini tidak ada kata-kata ataupun jam waktu upload. Yang penting kita harus bisa menyeimbangkan ya, menyeimbangkan jenis konten untuk menemukan jadwal konsisten. Ini sebetulnya kalau kita perhatikan sulit juga ya untuk kita membaca apa sih yang diarahkan oleh YouTube untuk kita sebagai konten kreator. Lalu kalau kita geser, pikirkan jenis konten mana yang sudah Anda buat. Nah, di antara 3 ini, konten mana sih? Konten penghubung, bantuan, atau utama. Nah, dari konten ketiga inilah yang menentukan bisa menyambungkan atau ke konten bantuan dan konten utama. Nah, apabila kita buat konten seperti ini, itu akan membantu konten ini bisa menghubungkan ke yang tadi pertama dan konten utama. Lalu kalau kita bisa melihat di bagian sini, pertimbangkan hal ini saat merencanakan jadwal. Nah, di saat kita mau menjadwalkan upload konten, kita bisa membaca terlebih dahulu di sini. Seimbangkan upaya dan frekuensi
temukan keseimbangan yang memungkinkan Anda tetap konsisten. Nah, yang dimaksud di sini tentunya apakah sahabat semua itu memang sudah siap nih konten kita itu diupload setiap jam 4 sore misalkan nih. Nah, sudah pasti kita pun harus betul-betul siap di saat jam 4 sore itu konten kita sudah siap untuk diupload. Jangan sampai di saat kita mau upload kita sibuk baru mengeditnya. Nah, itu akan sulit juga ya. Nah, lalu untuk yang kedua, beritahu audiens Anda, ceritakan perubahan besar seperti frekuensi upload kepada mereka. Andai kata kita mau mengadakan perubahan nih jam waktu upload, kita pun harus memberikan informasi kepada penonton-penonton kita. Nah, kenapa? Karena penonton-penonton tersebut akan tahu kalau memang kita upload konten jam sekian. Di sini jam waktu upload itu memang betul-betul menentukan ya, tetapi itu pun tergantung dari isi kontennya. Lalu kalau yang ketiga, teruskan bereksperimen. Coba berbagi jadwal dan lacak hasil yang Anda inginkan. YouTube, di sini YouTube menyarankan kita bisa bereksperimen. Bereksperimen gimana, Bah? Bereksperimen jam waktu upload. Andai kata kita upload misalkan jam 8 pagi, ternyata sepi, kita bisa pindah jam upload. Kita bisa geser jam waktu uploadnya ke jam 12 misalkan nih. Jam 12 juga masih sepi, kita bisa geser lagi ke jam 3 atau jam 4. Nah, kalau memang masih sepi mungkin bisa ke sore harinya atau ke malam hari. Nah, itu kita bisa membaca di antara konten yang kita upload di jam-jam yang sudah berbeda, mana paling banyak ditonton konten kita. Di situ kita akan bisa mendapatkan gambaran. Oh, ternyata di saat saya upload kontennya jam 4 misalkan nih, kok penontonnya perbedaannya jauh nih. Penontonnya ada peningkatan. Itu akan terus kita ambil jam waktu upload yang jam 4 tadi. Ini disarankan oleh YouTube ya. Jadi kita bisa bereksperimen untuk jam waktu upload. Nah, jadi intinya buat sahabat-sahabatku, untuk konten kita bisa meningkatkan viewer dan jam tayang, tentunya kita harus mempelajari konten penghubung, bantuan, dan utama ini ya. Karena di sini akan terus mengembangkan channel kita, bisa direkomendasikan, bisa terus disebarluaskan kalau kita mau mengikuti pelajaran-pelajaran yang diarahkan oleh pihak YouTube. Karena yang kita butuhkan adalah di channel kita adalah penonton-penonton alami ya, dan juga apabila channel kita belum mendapatkan syarat 4000 jam tayang, itu akan mudah karena di sini sudah jelaskan ya konten yang konten yang paling banyak ditonton. Kita bisa melihat konten terpopuler ini. Kalau kita melihat konten populer ini adalah konten yang paling banyak ditonton dan paling banyak terus meningkat penontonnya. Kalau masalah audiens itu kita bisa melihat di bagian, nah di sini ya, kita bisa mempelajari di bagian waktu penonton membuka YouTube. Kita bisa melihat di sini kalau usia ya, kalau usia mungkin itu tergantung dari isi kontennya. Nah, buat sahabatku, mungkin untuk masalah sahabat semua videonya masih sepi dan juga mungkin sulit untuk mendapatkan penonton, itu bisa jadi tergantung isi konten kita belum banyak yang mencari ya. Jadi itulah buat sahabat-sahabatku, untuk bisa meningkatkan penayangan ataupun meningkatkan viewer dan juga jam tayang, kita harus mau mempelajari yang bagian analitik ini ya. Coba aja kita terus pelajari di bagian ringkasan, lalu kita masuk di bagian sini ada tulisan ringkasan mingguan, ada di sini ada tulisan cara mengembangkan jadwal upload ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.